Nama saya Maximus Joni Vansius Jihada dengan NIM 21103006. Di sini permasalahan saya tentang rancang bangun sistem informasi penjualan pada kantor Desa Meliling. Yang pertama, latar belakang. Kantor Desa Meliling bukan hanya sebuah instansi pemerintah yang melakukan pengelolaan data penduduk, tetapi dia juga mempunyai usaha penjualan di bidang kebutuhan masyarakat seperti tabung gas, galon, beras, pupuk, dan masih banyak lainnya. Keunggulan kantor desa dari penjualan ini adalah memberikan kepuasan belanja kepada pelanggan dengan harga yang terjangkau. Rumusan masalah, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penjualan pada kantor desa Meliling yang mampu mencatat data penjualan barang serta pembuatan laporan penjualan. Tujuannya itu merancang sistem informasi penjualan pada kantor desa Meliling. Manfaat yang pertama, untuk memudahkan rancangan sistem penjualan pada kantor desa Meliling. Yang kedua, membantu dalam merencanakan sistem penjualan yang mampu mengelola sebuah data seperti penjualan, data barang, laporan penjualan, serta data-data lain yang menyangkut dengan penjualan pada kantor desa Meliling. Yang ketiga, menghindari redundansi data pada pencatatan transaksi penjualan. Batasan masalah, yang pertama, sistem informasi hanya melakukan proses penjualan. Yang kedua, sistem informasi menghasilkan laporan penjualan. Dan yang ketiga, sistem informasi hanya dapat diakses oleh pemilik atau admin. Penelitian dahulu. Ini adalah beberapa contoh penelitian terdahulu tentang rancang bangun sistem informasi penjualan. Mulai dari penelitian pertama hingga penelitian kelima. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan pada saat ini adalah merancang sistem informasi penjualan mungkin mencakup evaluasi teknologi, perubahan kebutuhan bisnis, dan kemajuan dalam praktik pengembangan perangkat lunak secara teknologi. Mungkin terdapat perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak baru yang dapat mempengaruhi arsitektur dan kinerja sistem. Selain itu, perubahan kebutuhan bisnis dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi fitur-fitur yang diinginkan dalam sistem. Mungkin melibatkan komponen dengan teknologi terkini atau kebutuhan fungsional yang baru. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali. Teknik pengumpulan data. Di sini terdapat dua teknik, yaitu pengumpulan data secara primer dan sekunder. Di primer dibagi lagi menjadi dua, yaitu wawancara dan observasi, sementara sekunder adalah dokumentasi dan kepustakaan. Ini adalah dokumentasi dari contoh data primer, data sekunder. Analisis kebutuhan sistem. Analisis sistem yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses-proses yang berjalan pada sistem. Tujuan dari mengetahui proses tersebut adalah untuk memahami jalannya sistem secara keseluruhan, serta hambatan-hambatan yang mungkin ada pada saat pengembangan sistem. Sistem yang sedang berjalan. Saat ini di kantor Desa Meliling masih menggunakan sistem secara manual. Ini adalah contoh gambaran dari sistem yang sedang berjalan di kantor Desa Meliling. Analisis sistem yang sedang berjalan di toko kantor Desa Meliling, maka penulis perlu mengetahui kelemahan-kelemahan dari sistem yang baik mengenai cara kerja sistem maupun semua pihak yang terlibat dalam sistem. Dengan melakukan analisis sistem, maka baru dapat mengusulkan sistem yang baru lebih terstruktur dan terkompresasi. Gambaran umum. Tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan proses perancangan sistem yang diingin untuk menggambarkan secara jelas proses atau prosedur-prosedur yang terdapat di dalam sistem sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan object-oriented yang dalam menggambarkan seluruh proses dan objek yang menggunakan UML, yaitu diagram use case dan diagram activity. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sistem yang diperlukan pada kantor Desa Meliling. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional dari sistem yang akan digunakan dapat ditulis dalam beberapa poin seperti itu. Yang pertama, pelanggan bisa menggunakan website untuk membeli barang yang dia jual pada web. Yang kedua, hanya admin yang dapat mengatur produk yang akan dijual pada sistem. Kebutuhan non-fungsional. Batasan layanan dan fungsi ditawarkan seperti batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Dengan kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem seperti komputer, monitor, laptop, dan handphone. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian dimulai dari pendahuluan, studi pustaka, perancangan sistem, hasil akhir, dan kesimpulan. Di tahap pendahuluan, terdapat menentukan topik, identifikasi masalah, menentukan tujuan penelitian, menentukan batasan masalah. Di perancangan sistem terdapat requirement, design, implementation. Di hasil akhir adalah verification dan maintenance. Metode penelitian, di sini saya menggunakan metode waterfall.
Yang pertama itu tahapan requirement. Dalam konteks rancang bangun sistem informasi penjualan, tahap analisis kebutuhan dan metode ini akan fokus pada mengidentifikasikan dan mendokumentasikan persyaratan sistem penjualan. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional, seperti fitur-fitur yang diperlukan antara muka pengguna dan kinerja sistem. Yang kedua adalah tahapan desain. Proses desain ini mencakup perencanaan arsitektur sistem antara muka pengguna, struktur database, dan modul-modul yang akan diimplementasikan. Keputusan desain yang diambil pada tahap ini harus sesuai dengan antara berbagai komponen. Desain sistem informasi penjualan yang baik di tahap ini akan membentuk dasar implementation yang lebih mudah dipahami dan diuji. Yang berikut adalah tahap implementation. Pada tahap implementasi, metode waterfall dalam merancang bangun sistem informasi penjualan. Desain yang telah dibuat diwujudkan menjadi kode yang dapat dijalankan. Yang berikut adalah tahap verifikasi, merupakan langkah penting yang dilakukan setelah implementasi. Pada tahap ini, tim melakukan pengujian menyeluruh terhadap keseluruhan sistem untuk memastikan bahwa semua komponen berinteraksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan pada tahap-tahap analisis dan desain. Pengujian melibatkan verifikasi fungsional, keamanan, kinerja sistem secara menyeluruh. Yang berikut, yang terakhir adalah tahap maintenance. Pemeliharaan dapat mencakup mendapatkan fitur baru atau penyesuaian berdasarkan evolusi kebutuhan bisnis. Dengan pendekatan waterfall, tahap pemeliharaan menjadi fase terakhir dalam pengembangan perangkat lunak, menandai siklus lengkap dari perencanaan hingga pemeliharaan sistem informasi penjualan. Ini adalah contoh bagian user interface di bagian halaman login, halaman registrasi, halaman data barang, halaman pembelian barang,